Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Dewi Kusumawati, NIM 19112-202334. Kelas AB mata kuliah SAK Etap akan mempresentasikan bentuk-bentuk entitas pada pertemuan 7. Bentuk-bentuk entitas meliputi entitas perorangan, persekutuan perdata yang terdiri dari firma dan CV, perseroan terbatas, dan koperasi. Yang pertama yaitu entitas perorangan. Perusahaan perseorangan yang dimiliki oleh suatu individu. Bentuk usaha ini memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Perubahan perseorangan ini merupakan bentuk usaha yang banyak dijalankan di Indonesia bahkan di seluruh dunia. 2. Biaya yang harus dikeluarkan untuk pendirian dan pengelolaan cukup rendah. 3. Operasionalitasnya tergantung pada sumber daya keuangan pemilik usaha. Dan yang keempat, pada umumnya diterapkan oleh usaha kecil. Yang kedua adalah persekutuan perdata. Persekutuan perdata atau private partnership adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dengan maksud untuk membagi keuntungan di antara mereka. Berikut adalah karakteristik bentuk usaha persekutuan. Yang pertama, di Indonesia, bentuk usaha persekutuan ini terdiri dari firma dan CV. Yang kedua, bersifat menggabungkan sumber daya atau kemampuan lebih dari satu individu. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Macam-macam firma yaitu yang pertama, firma dagang. Firma ini bergerak di industri perdagangan dan berfokus pada kegiatan jual beli barang. Yang kedua, firma non-dagang atau jasa yang bergerak di dalam industri jasa dan berfokus pada penjualan jasa berdasarkan keahlian, misalnya firma hukum dan firma akuntansi. Ketiga, firma umum. Semua anggota yang ada di dalamnya memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Semua anggota bertanggung jawab pada operasional perusahaan termasuk dalam utang piutang. Dan yang keempat yaitu firma terbatas. Pada firma terbatas, semua anggota yang ada di dalamnya tidak memiliki kekuatan yang bebas. Tanggung jawab dan kewajiban anggotanya dibatasi. CV adalah suatu bentuk badan usaha yang dibentuk 2 orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada 2 orang atau lebih, di mana terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu komanditer, sekutu pasif memiliki tanggung jawab untuk memberikan modal CV pada sekutu komplementer atau sekutu aktif yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan CV. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan perkumpulan modal atau saham dengan kemampuan mengatur saham yang baik, yang mana para pemilik saham di dalamnya memiliki tanggung jawab sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki. Jenis-jenis PT yang pertama, perseroan terbatas terbuka, perseroan terbatas tertutup, perseroan terbatas kosong, perseroan terbatas domestik, perseroan terbatas perseorangan, dan perseroan terbatas asing. Di mana ciri-ciri PT adalah sebagai berikut. 1. PT didirikan untuk mencari keuntungan. 2. PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. 4.
Perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. 5. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT. Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. Berikutnya, pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham yang dalam bentuk dividen. Dan yang terakhir yaitu direksi adalah pimpinan utama perusahaan PT. Yang keempat adalah koperasi. Koperasi adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh sekelompok orang yang telah diakui sebagai anggota. Koperasi hanya dapat dijalankan oleh para anggota yang ada di dalamnya. Koperasi menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia, contohnya koperasi karyawan, koperasi pengusaha pengrajin susu, dan juga koperasi pengusaha batik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.